Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fatih lima ughliq al-khatimi lima sabaqan nasirul haqq bil haqq al-hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa hasin akhlaqana bil hilmi wasahhil lana abwaaba fadlika wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala karena di hari ini bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Awal atau bulan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita masih dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan kewajiban kita yang kedua setelah kita melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah. Lanjutkan kita mencari ilmunya Allah. Mudah-mudahan pertemuan kita, berkumpulnya kita di tempat yang dimuliakan ini selalu senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam semoga tetap tercurahkan pada baginda junjungan alam habibana wa syafi'ana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkhusus yang kami hormati dan kami muliakan Ketua DKM Masjid Darul Rahman, para asatidzah, para ustadz, para tuan haji, ibu-ibu haji yang al-fakir, tidak sebutkan namanya satu persatu, namun insyaallah tidak mengurangi rasa ta'zim dan mahabbah kami. Alhamdulillah, ini hari kembali kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari Ahad terakhir di bulan Rabiul Awal, tanggal 28. Sebuah bulan yang gak ada keistimewaannya pada saat itu. Tapi dengan lahirnya Nabi Muhammad SAW justru menjadi keberkahan buat bulan itu sendiri. Jadi ini merupakan rahasia dan iradahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam tidak dilahirkan di bulan Ramadan, enggak dilahirkan di bulan Muharram, enggak dilahirkan di bulan Zulhijjah, enggak dilahirkan di bulan-bulan yang lainnya. Ini menandakan bahwa Allah pengen kelahiran makhluk yang dia muliakannya ini justru mendatangkan keberkahan buat bulan tempat kelahirannya itu. Ternyata dibuktikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kalau seandainya Nabi Muhammad lahir di bulan Ramadan, maka peribahasa kita Nabi Muhammad ngebonceng dengan kehebatan bulan Ramadan. Karena yang kita tahu bahwa bulan Ramadan itu adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Satu. Yang kedua, di bulan Ramadan adalah bulan di mana terdapat Lailatul Qadar di dalamnya. Maka mustahil Allah melahirkan Nabi Muhammad di bulan itu. Yang pertama. Yang kedua, kalau Nabi Muhammad dilahirkan di bulan Muharram, sudah terlalu banyak kehebatan Allah yang Allah hadirkan, yang Allah keluarkan, yang Allah pertontonkan di bulan Muharram. Tanggal 10 bulan Muharram, Nabi Musa diselamatkan dari kejaran Fir'aun. Tanggal 10 di bulan Muharram, Nabi Ibrahim diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dibakar oleh Raja Namrud. Tanggal 10 di bulan Muharram, Nabi Yunus alaihissalatu wassalam dikeluarkan dari perut ikan paus. Tanggal 10 di semua tanggal 10 Muharram.
Bahkan dosanya Nabi Allah Adam alaihi salatu wasalam diampuni di tanggal 10 bulan Muharram. Maka mustahil Rasulullah dilahirkan di bulan Muharram. Kenapa? Karena sudah ada jejak kenabian yang Allah turunkan di bulan itu. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala memuliakan bulan Zulhijjah pun sama. Kenapa? Karena di bulan Zulhijjah ini millah Ibrahim, Nabi Allah Ibrahim ini sudah terlalu banyak dilakukan di bulan Zulhijjah. Maka tanggal 9, tanggal 10-nya sudah menjadi bukan rahasia umum lagi, akan terjadi satu peristiwa yang sangat besar yang disebut dengan peristiwa haji. Maka mustahil Rasulullah dilahirkan di bulan Zulhijjah. Maka Allah memilihkan satu bulan di mana bulan itu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan justru bukan ngebonceng tapi membonceng bulan itu untuk menjadi hebat seperti baginda Rasulullah. Maka dilahirinya di bulan Rabiul Awal. Kenapa seperti itu, Pak? Karena ibarat seorang pemuda itu begini, Pak. Dalam sebuah konteks makalah itu dikatakan laisal fata may yaqulu kana abi walakinnal fata may yaqulu ha anadha. Laisal fata bukan seorang pemuda yang baik, yang keren, yang mantep, yang gagah. May yaqulu kana abi, kalau dia ngomong ini bapak saya. Kenapa? Saya bisa jadi ustadz karena bapak saya kiai. Saya bisa jadi RT karena bapak saya lurah. Saya bisa jadi presiden karena bapak saya bekas presiden. Itu bukan satu pemuda yang baik. Kenapa? Karena dia ngebonceng sama orang tuanya. Tapi yang keren ya Ustaz Reja, walakinnal fata may yaqulu hanadha. Tapi sebaik-baiknya pemuda dia mengatakan ini diri saya. Kenapa? Nggak ngebonceng sama orang tua. Ketenaran orang tua, kehebatan orang tua, kekayaan orang tua, tidak ngebonceng dengan itu. Tapi apa? Dia berdiri dengan sendirinya. Inilah yang Allah pengen dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya nggak mau ngebonceng di bulan lain, tapi pengen ngebonceng bulan lain. Buat apa? Dengan lahirnya baginda Rasulullah SAW justru menjadi bikin mulia buat bulan itu. Ini nggak apa-apa Pak ya? Saya bahas masalah maulid Pak ya? Nggak apa-apa kan ya? Ya. Mumpung belum habis bulannya. Nah, makanya As-Suhaili mengatakan ketika Rasulullah SAW akan dilahirkan di bulan maulid, yang paling rempong, yang paling rese, yang paling gedek, yang paling kalang kabut makhluknya Allah satu siapa? Setan. Kenapa setan paling gedek, paling takut? Karena setan Pak udah tahu ada nama Muhammad ketika Allah Subhanahu wa taala menuliskannya di dalam surga. Setan itu kan Pak udah duluan lebih masuk surga daripada kita. Setan sama manusia, setan itu lebih dulu masuk surga dibanding manusia. Makanya setan agak aneh kalau masalah dunia. Ngapa? Lebih indah surga. Makanya tujuan setan ada di dunia cuma satu tujuannya, ganggu manusia. Biar apa? Biar jangan masuk surga. Kenapa? Karena penuh dengan kenikmatannya. Makanya setan ngajak manusia itu masuknya kemana? Ke neraka. Udah janjinya setan sama Allah. Ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW. Kenapa? Inna iblis huwa awwalu man rahina an maulidin Nabi SAW. Innal iblis, sesungguhnya iblis, huwa awwalu min raij. Dia adalah makhluk yang pertama kali bersedih min maulidin Nabi Muhammadin SAW, dari kelahirannya Nabi Muhammad SAW. Kenapa Pak? Iblis sedih
Karena nggak ada makhluk yang dimuliakan Allah kecuali Nabi Muhammad. Nggak ada makhluk di alam semesta ini kecuali karena nurnya Muhammad. Nggak ada kehebatan di alam semesta ini kalau bukan karena lantaran Allah Subhanahu wa taala mencintai Nabi Muhammad. Makanya dalam hadis qudsinya dikatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha, sesungguhnya Allah, khalaqa qablal asya nurun nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nurih. Sesungguhnya Allah sebelum menciptakan segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini, termasuk setan di dalamnya, nurun nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nurih. Jadi Allah sebelum menciptakan alam semesta, planet, matahari, bulan, bintang, bumi, Mars, Merkurius, Jupiter, apalagi Pak, Venus, alam semesta semuanya ada tuh, galaksi, planet. Apa yang Allah ciptakan? Nurun nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya disebutnya Nurul Mustafa, cahaya pilihan. Kemudian dari Nurul Mustafa ini, dari cahaya pilihan ini, diciptakan segala sesuatunya. Dari cahayanya Nabi Muhammad, Allah menciptakan bulan. Dari cahayanya Nabi Muhammad, Allah menciptakan matahari. Dari cahayanya Nabi Muhammad, Allah menciptakan planet. Dari cahaya bumi. Dari cahaya Nabi Muhammad, Allah menciptakan segala sesuatunya yang ada di alam dunia ini. Dari cahayanya Nabi Muhammad, Allah menciptakan manusia. Makanya di setiap manusia pasti ada Nur Muhammad. Selain Nur Ilahiyah, ada Nur Muhammad. Dan Nur Muhammad inilah yang nantinya yang akan mengajak kepada kita ke dalam perbuatan yang taqarruban ilallah, yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita kembangin masing-masing, Pak. Ibarat kalau zaman dulu, Bapak tahu, dulu nih masalah Kampung Cipayung sama sini nih masih banyak kebun, Pak ya. Jalanan jalur gocap juga belum ada dulu, masih apa namanya itu, kebun. Masih kebun, masih kebelah sama kali kupet ya Pak namanya, kali kupet. Dulu ada hewan yang kalau dari jauh apa namanya Pak? Kalau malam tuh kunang-kunang ya, ikan kunang. Nur Muhammad itu ibarat dalam diri manusia seperti itu Pak, seperti kunang-kunang, tep 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 tep, kecil banget kelihatannya. Tapi semakin kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Nur Muhammad itu, Nurul Mustafa yang ada di dalam diri kita itu akan semakin besar dan akan semakin kita taat istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dari Nur Muhammad inilah yang akhirnya menyelamatkan beberapa nabiullah, beberapa para nabi dan rasul dari tantangan yang Allah berikan kepadanya. Nabi Ibrahim dibakar sama Raja Namrud bukan lantaran diselamatkan oleh Allah, bukan karena Ibrahimnya Pak, bukan karena Ibrahimnya. Kenapa? Karena dari Nabi Ibrahim ada Nur Muhammad yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalamnya. Makanya Allah berwasiat di dalam Al-Quran, kul ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Bukan karena Nabi Ibrahimnya Pak. Kenapa? Karena ada Nur Muhammadnya di situ. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim ini sebagai Abul Anbiya, babanya para nabi. Dari atas dari pongkol ke bawah. Nanti punya anak yang pertama Ismail, punya anak yang kedua Ishak. Dari Ishak, kalau ada 124.000 nabi, maka dari Ishak paling banyak. Sementara dari Ismail paling sedikit.
Dan penghujung para nabi, khatamul anbiya wal mursalin, pengennya Bani Israel dari Ishak. Ibarat kata begini Pak, Nabi Ibrahim itu kan istrinya dua, betul Pak ya? Yang pertama Siti Sarah, nikah dengan Siti Sarah sampai puluhan tahun, usianya semakin tua, belum punya anak. Maka Allah mengizinkan Ibrahim untuk nikah lagi dengan Siti Hajar. Nikah beberapa tahun, punya anak. Jadi anak pertamanya siapa Pak? Dari Siti Sarah atau Siti Hajar? Nikah dengan Sarah, saya ulang lagi. Nikah, masih ngantuk Pak ya? Nikah dengan Siti Sarah puluhan tahun, belum punya anak. Akhirnya Allah memerintahkan nikah lagi dengan Siti Hajar. Punya anak. Jadi anak pertama dari mana Pak? Hajar. Dengan Siti Hajar. Allah tahu yang namanya perempuan hatinya nggak pernah bisa dibohongin Pak. Perempuan mah mulut doang ya Bu ya. Mulut doang, iya, iya, iya. Hati mah kita nggak pernah tahu perempuan tuh Pak. Walaupun dua-duanya solehah, hati mah nggak pernah tahu. Udah banyak contohnya Pak. Udah banyak dicontohin. Ya, udah dicontohin banget. Walaupun dua-duanya solehah, hati mah nggak pernah bisa solehah. Perempuan. Makanya bahasanya hati-hati. Nih Pak. Makanya bahasanya itu hati-hati. Kenapa? Karena hati kalau udah kegores ibarat kaca, kalaupun disambung bisa, tapi ada retakannya. Itu perempuan. Jadi kalau bapak-bapak kita bodo amat Pak ya. Siti Hajar punya anak Ismail. Nah kemudian Allah memisahkan mereka berdua. Kenapa? Karena Allah tahu yang namanya orang udah pengen banget punya anak, pasti nanti bakal ada kecemburuan nih. Maka dipisahkanlah dari Palestina. Ya udah, ente pindah wa Ibrahim, bawa anakmu ke satu tempat bibakatil mubarakah, ke satu tempat yang namanya Bakkah, tandus kering, nggak ada apa-apa di sana. Sekarang kita nyebutnya Mekah. Tinggal di sana tuh Hajar sama Ismail. Udah ditinggal di situ, ditinggal lagi. Kenapa? Kata Allah, wahai Ibrahim, balik lagi ke Palestina. Jangan lama-lama di situ. Balik ke Palestina, ketemu lagi dengan Siti Sarah. Anehnya ketika Rasulullah Ibrahim kembali ke Palestina, ternyata itu Siti Sarah lagi hamil. Lahir anak, dikasih nama Ishak. Makanya Ishak, kalau kata Ibrani dari kata Ishak, artinya girang, bahagia, tertawa. Arti Ishak. Ada yang sih namanya Pak Ishak Pak? Almarhum Haji Ishak ya. Seneng banget gimana Pak? Ya, kenapa? Tiap hari dibacain Fatihah ya. Tiap hari dibacain Fatihah. Mau ngaji bacain Fatihah. Mau apa mau bacain Fatihah. Kenapa? Karena namanya aja udah Ishak, udah gembira. Nah kemudian dari Ishak inilah akhirnya menurunkan para abul anbiya, para nabi dan rasul dari Nabi Isa. Cuma sedikit dari Nabi Ismail alaihissalatu wassalam, dan sebagai penutupnya itu Nabi Muhammad. Nah kemudian kenapa Bani Israel nggak mau nerima Nabi Muhammad sebagai penutup para nabi, padahal dia tahu. Ibarat kata kita Pak, kita antara Ishak sama Ismail, saudaranya saudara kandung apa saudara tiri Pak? Bu, Ishak, Ismail, saudaranya kandung atau saudara sebapak seibu atau saudara sebapak doang? Disebutnya tiri apa kanan? Itu mah kiri itu mah ya.
Manusia, Bu, jangankan saudara tiri, kandung aja masih berantem, betul Pak? Kandung aja masih berantem. Apalagi saudara tiri. Makanya mereka tidak mau menerima Nabi Muhammad karena Nabi Muhammad bukan dari Ishak, tapi dari Ismail. Kenapa? Karena emang sunatullahnya yang namanya manusia, jangankan tiri, kandung aja ribut. Makanya Ustaz Reja mah menang lagi baik kalau di sini mah Pak. Kenapa? Tunggal dia. Nggak kanan, nggak kiri, dia mah udah. Sendiri dia mah berdiri udah. Nah, inilah yang Allah Subhanahu wa taala rencanakan juga, Pak. Selain bulannya nggak ada kehebatan di situ, akhirnya Allah melahirkan Nabi Muhammad lahir di bulan Rabiul Awal, jadi hebat bulan itu. Tapi bukan cukup sampai di situ, dari nasabnya pun sama. Kenapa? Allah nggak milihin dari hal yang biasa, bukan dari Nabi Ishak. Kenapa? Karena kalau dari Nabi Ishak sudah terlalu banyak, 124.000 nabi. Maka Allah cari yang luar biasa. Apa? Dipilih dari keturunan Nabi Ibrahim, tapi dari kakek yang berbeda. Siapa? Ismail alaihissalatu wassalam. Maka dipilihlah Nabi Muhammad. Nah, ketika Allah sudah memilih ini, iblis paling gedeg, Pak. Kenapa? Karena iblis sudah tahu yang namanya Muhammad ini akan menjadi penyelamat, laka syafaat, yang akan memberikan syafaat kepada umatnya. Makanya Rasulullah menyampaikan dalam satu kalimatnya itu, syafaati min ahlil kabair li ummati. Syafaatku, pertolonganku min ahlil kabair, akan aku berikan, akan aku tularkan, akan aku sampaikan min ahlil kabair, bagi untuk orang-orang yang berbuat dosa besar dari golongan umatnya. Nah, ketika Rasulullah menyampaikan syafaati min ahlil kabair li ummati, jauh sebelum Nabi Muhammad ini menyampaikan ini, Pak, ini Nabiullah Musa pernah dialog sama Allah. Karena kalau setiap nabi itu kan punya gelar masing-masing, Pak. Punya lakob, punya panggilan, sama halnya dengan kita manusia. Saya kalau di Japat, Pak, dipanggilnya Adek. Lakob saya. Kenapa? Karena saya anak bontot. Dari 5 bersaudara, saya bontot. Maka saya dipanggilnya Adek mulu. Udah tua begini dipanggil Adek, udah ngomongnya. Kalau Dek gitu. Bahkan umi saya kalau manggil saya sampai sekarang, manggil saya itu Neng, Pak. Dia jenggotan ini, Pak. Dipanggilnya Neng. Itu lakob, panggilan, panggilan kesayangan. Seperti halnya mungkin Bapak juga pernah ada. Cuman kadang-kadang orang zaman dulu kita iseng, Pak, ya. Agak boleh aneh sedikit. Panggilannya agak beda dikit. Kulitnya hitam dipanggilnya Black. Black, mana Black? Kupingnya rada-rada gede dipanggilnya Caplang. Makanya ada tuh mereknya. Minyak angin Caplang. Tapi jadi branded juga tuh, Pak. Itu panggilan lah kok. Seperti halnya Nabi Musa, karena Nabi Musa sering ngobrol sama Allah, makanya Nabi Musa laqabnya itu Kalamullah. Nabi yang sering banget ngobrol sama Allah, Nabi Musa. Nah, kalau Nabi Ibrahim laqabnya itu kan Khalilullah, kekasihnya Allah. Nah, kalau Nabi Isa Ruhullah. Apa artinya Ruhullah? Ruhnya Allah. Ketika Nabi Isa akan dilahirkan ke alam dunia ini,
ketika di kandungan ibunya Siti Maryam, itu ruh ditiupkan, ditiupkan ruh oleh malaikat Jibril ke dalam tubuh Maryam tanpa sentuhan laki-laki. Bukan Allah ke Maryam, bukan, tapi Nabi Jibril ditiupkan ruh manusia ke dalam rahimnya Maryam. Ini maksud ruhullah. Nah, kalau laqabnya atau panggilannya Nabi Muhammad itu Abal Yatim, bapaknya anak yatim. Nah, ini bedanya, Pak. Di saat yang lain para nabi gelarnya keren-keren, tapi justru Nabi Muhammad gelarnya Abal Yatim, kakeknya para anak yatim. Nah, ini Nabi Musa ini sempat nanya sama Allah, dan sempat Allah mengatakan akan datang satu kaum, wahai Musa, di mana ketika dia berdoa, maka doanya akan aku kabulkan. Maka Nabi Musa minta, ya Allah, jadikan umatku sebagai umat itu. Kata Allah, nggak bisa. Nabinya udah ada, umatnya udah ada. Satu. Yang kedua, akan datang satu masa, satu umat ketika dia berbakti kepada kedua orangnya di pagi hari, maka kata Allah, yadkhulunal jannah bighairi hisab. Maka kaum ini akan masuk ke dalam surgaku tanpa dihisab. Maka kata Nabi Musa, ya Allah, jadikan aku sebagai umatnya dan umatku Bani Israel sebagai umatnya juga. Kata Allah, gak bisa, ente udah jadi nabi, kagak bisa turun derajat lagi. Maka kata Nabi Musa selanjutnya, ya Allah, kalau begitu jadikan aku sebagai orang yang mengetahui pertama kali siapa umat itu dan siapa nabinya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, umat yang ketika dia berdoa maka doanya akan aku ijabah, dan umat yang ketika dia berbakti pagi hari kepada kedua orang tuanya akan aku masukkan ke dalam surgaku tanpa hisab. Umatnya namanya umat Islam, nabinya namanya Muhammad. Siapa Pak? Siapa Pak? Siapa Bu? Pelan amat. Gak yakin romannya. Ibu semalam doa apa? Biar punya rizki. Dikabulin gak sama Allah? Apa? Tuh. Apaan tuh di piring? Tuh. Tupat sayur. Saya aja belum, ibu-ibu udah. Tuh. Kopi bapak-bapak mah. Bener nggak tuh janjinya Allah? Bener. Kita minta rizki. Kalau kita cuma bedanya gini Pak, Bu, kita tuh ngukurnya rizki Allah itu duit doang. Bener nggak Bu? Padahal itu salah. Kalau kita ngukur rizkinya Allah itu cuma duit doang, itu kesalahan paling besar yang ada di dalam diri kita. Kenapa? Karena berarti kita mengatur-ngatur Allah. Padahal rizkinya Allah bukan cuma duit. Buktinya apa? Pagi-pagi kita kumpul di masjid, lontong sayur udah siap. Ini kan udah rizki paling besar. Kenapa? Rizki paling besar saya sampaikan ini. Satu, kita bisa sholat jamaah di masjid. Sebelum jamaah kita datang, kita sholat sunnah. Khairum minad dunya kama fiha. Kita sholat sunnah di mana pahalanya itu
Udah paling gede banget dah. Dunia sama isi-isinya. Kalau kita sholat di rumah, sampai nggak Bu? Kita dengerin doang, dengerin pengajian, dan bukan kita yang nyamperin. Kalau kita pikir-pikir nih Bu, bukan kita yang nyamperin itu piring. Kalau kita di rumah, kita yang nyamperin atau piring yang nyamperin kita? Kita nyamperin piring. Ini di masjid, wali nggak tuh kita? Bu, kalau kita pikirin, bukan kopi yang kita samperin. Kalau di rumah kita nyamperin kopi, tapi di masjid kopi nyamperin tuh. Wali nggak tuh kita? Dijabah nggak tuh doa kita sama Allah? Kagak ada Bu kita. Bisa ngopi, makan ntar, ketawa-ketawa. Surga nggak tuh? Makanya kata Allah, pantes Nabi Musa ngiri. Kenapa? Ya ini tadi. Satu, doanya dikabulkan sama Allah. Yang kedua, ketika di pagi hari engkau berbuat baik kepada kedua orang tuamu, yadkhulunal jannah bi khairi hisab, akan masuk ke dalam surganya Allah tanpa dihisab. Makanya hadis ini saya baca. Sini katakan. Qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa barik wasallam. Siapa orang, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man asbaha wa lahu abwabi radina anhu aw ahaduhuma. Man asbaha, siapa orang yang pagi-pagi buta, kalau kata orang Betawi, masih gelap-gelap, walahu abawana radina, dan dia berbuat baik kepada ibu bapaknya, au ahaduma, atau salah satu di antara keduanya, bapak kek, emak kek, pagi-pagi nih, pagi-pagi kita udah berbuat baik sama orang tua kita, futihat lahu abwabul jannah, dibuka tuh pintu surganya Allah, abwabul jannah, dibuka pintu surga, minta tuh kita di hari itu. Waman amsa, dan siapa orang yang sore hari, walahu abwabina sakhit alaih auduman, dia mengecewain orang tuanya, kedua-duanya, au ahaduhuma, atau salah satu di antara keduanya, futihat lahu abwab jahannam, maka sesungguhnya Allah membuka pintu-pintu neraka buat anak itu. A'udzubillahi min dzalik. Makanya kita patut bersyukur Pak. Ibadah wajib mahdohnya udah, ghairu mahdohnya udah, sunnahnya mau kita kerjain bentar lagi. Apa? Mabar, makan bareng, itu sunnah paling enak Pak. Kenapa? Karena Rasulullah, Nabi Ibrahim gak bakalan mau makan sebelum makan bareng-bareng para umatnya. Sedikit lagi Pak. Jadi ketika Rasulullah dilahirkan ke alam dunia ini, yang pertama kali paling reseh, paling sedih, paling gedeg, iblis. Waranat hina walad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini iblis kemudian menjerit dengan sejadi-jadinya ketika Rasulullah akan dilahirkan. Maka fakullu man ghadatul maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kalau ada orang yang marah-marah, gedeg, murka dengan ada orang yang sedang memperingati maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wala sautu bitahrimi fahuwa ala madhab ustadu iblis. Dan kemudian
Ini menandakan kalau ada orang yang gedeg, marah-marah, kemudian kesel apa segala macam, mengharamkan apalagi. Alamat ditahrim itu salah satu alamat orang yang suka mengharamkan orang yang sedang girang dengan kelahiran Nabi Muhammad, bahwa ala madhab Ustaz Iblis, maka sesungguhnya orang itu bermadhab ustadznya Iblis. Naudzubillahi min. Makanya kalau orang kita Pak dari zaman dulu nggak pernah mengharamkan peringatan Maulid Nabi, caranya doang yang beda. Ada yang ngerayain peringatan Maulid Nabi, ada yang cuma ngerayain sunnahnya dengan apa? Puasa Senin Kemis. Ada yang ngerayain dengan banyak senyum. Salah satu diantaranya sunnahnya Nabi kalau mau makan nawarin. Itu sunnah Nabi Pak. Mau makan nawarin. Ini boro-boro nawarin. Gurunya belum makan. Baca bismillah juga kagak kali. Untung sayur enak banget ini. Ya, coba Bu, ya nggak apa-apa. Makan aja Bu, lanjutin. Nambah kalau perlu. Jadi ini yang saya sampaikan Pak, bahwa ketika bulan Rabiul Awal ini menjadi istimewa, kenapa? Karena ada makhluk yang dilahirkan yang istimewa, yang Allah muliakan. Bukan manusia yang memuliakan Pak, Allah yang memuliakan. Kalau sudah Allah yang memuliakan, maka makhluk ini pun akan jadi mulia dengan sendirinya. Ayatnya udah jelas, nggak usah bicara Nabi dah. Ayatnya udah jelas, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dikatakan bahwa Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman dan berilmu. Kan yarfa'illah, Allah sendiri yang ngangkat. Kalau dia udah beriman, berilmu, berakhlak, maka ketiganya ini akan apa? Akan diikuti oleh manusia. Kenapa? Karena Allah yang ngangkat sendiri. Maka udah nggak ada alasan lagi bagi kita Pak untuk tidak memuliakan Nabi Muhammad. Sudah tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mencintai Nabi Muhammad. Sudah tidak ada alasan lagi bagi kita untuk berantem dengan orang yang nggak suka dengan orang yang memelihara atau merayakan ibadah Maulid Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan apa yang saya sampaikan ini menjadi motivasi buat kita, menjadi semangat buat kita agar kita semakin cinta kepada Nabi Muhammad, agar kita semakin istiqomah melaksanakan ibadah kepada Allah, dan akan kita termasuk golongan umatnya Nabi Muhammad yang ketika Rasulullah SAW menyampaikan kepada seorang Arab Badui, al-mar'u ma'aman ahab, orang akan bersama dengan orang yang dicintainya. Terakhir kita baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan kita selalu senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita doakan anak cucu kita di rumah yang sedang sekolah, kuliah ataupun bekerja, mudah-mudahan diberikan keberkahan oleh Allah. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ucapkan jazakumullah khairan kepada guru kami Mukarram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya minta maaf bila pertanyaannya semacam itu. Jadi Ustaz, berapa kali dengar dari Muhammad bahwa sebelum diciptakan Nur Muhammad sudah diciptakan. Dari Nur ciptakan ini salah satunya tadi Ustaz bilang diberikan kepada manusia. Ruhnya Muhammad lahir, kita masih bagian kan Nurnya Ustaz. Karena Nurnya kan juga jatuh ke Nabi Muhammad.
Apakah nur di sana itu masih ada dibandingkan kita setelah Nabi Muhammad lahir atau tidak? Kedua, kita dapat nurnya yang dari mana nih Ustaz? Karena kok manusia sekarang lebih dari manusia yang dulu jahatnya misalnya. Harus punya segala macam. Memang diciptakan banyak orang-orang yang jahat. Mohon maaf Ustaz, bila ada hal yang kurang berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Ustaz. Salam. Saya menyambut apa yang Mas Supri berkaitan dengan nur. Apa bedanya? Itu Pak Ustaz tadi menyampaikan. Nah, kita lihat kondisi di Palestina. Itu bahkan negara PBB hampir 142 negara mengatakan Palestina. Hanya ada segelintir satu dua negara yang veto. Tapi luar biasa, kondisi Palestina sangat luar biasa. Ini sampai kapan Ustaz hal ini akan berakhir? Gitu, Pak. Terus yang kedua Ustaz, kita sholat sunnah ya sebelum masjid ya, sebelum subuh untuk mendapatkan dunia dan seisinya. Itu sholat qobliyah itu baiknya diadakan di rumah atau di masjid yang mendapatkan dunia dan seisinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini jawab sekarang, Pak. Soalnya fokus saya udah keganggu sama sendok sama piring, Pak. Akhirnya asam lambung saya naik. Rasain juga, enak banget itu lambung saya. Satu, masalah Nur Muhammad. Ibarat kata Bapak mau tadi nur yang mana? Bapak maunya Nur Hayati apa nur mana, Pak? Nur yang mana yang dititipkan Allah kepada kita? Nur Muhammad itu nggak bisa dititipkan dengan yang dibeda-beda. Nur Muhammad, ya Nur Muhammad, Nurul Mustafa, Pak. Cahayanya Allah, cahayanya Rasulullah SAW. Ibarat kalau bapak nih, kalau diumpamakan begini, Pak. Bisa nggak sih Rasulullah hadir di tengah-tengah? Emang ada Rasulullah tengah-tengah kita, apa? Itu yang saya bilang tadi, kayak kunang-kunang, Nurul Mustafa. Ya, cahaya pilihan itu. Pilihannya bagaimana? Semuanya punya Nurul Mustafa di dalam diri kita. Jadi kalau impamanya itu ada lampu, ada lampu nih Pak, lampu. Nah, di bawahnya kita taruhin ember, ya. Itu dapat nggak tuh cahaya dari ember? Ada 10 ember misalnya gitu. Cahaya dari lampu ini dapat nggak? Sih dapat. Cuman permasalahannya dari setiap ember ini kita mau gunain buat apa? Buat nyuci kah? Buat nyeblok kah? Buat ngepel kah? Buat minum kucing kah? Buat apakah? Nah, setiap manusia juga semuanya punya Nur Muhammad. Semuanya, nggak pilih-pilih. Allah mau baik yang Islam, jangankan yang Islam, Pak. Yang beda agama aja ada Nur Muhammad di dalamnya. Makanya kadang-kadang orang yang baik itu orang yang Islam sendiri apa yang non Muslim. Kalau kita lihat yang lebih banyak yang baiknya yang non Muslimnya, yang apa namanya, dia punya perasaannya itu lebih sensitif dibanding orang Islamnya sendiri. Ini Nur Muhammad, Pak. Kenapa? Karena Nabi Muhammad itu mulahin. Apa itu mulahin? Lemah lembut. Kadang orang Islamnya sendiri takbir mulu, takbir, serang. Tapi justru orang yang berbeda agama dengan kita enggak usah takbir. Kenapa? Sedekah aja yang banyak, berbagi yang banyak. Itu mulahin. Nur Muhammad. Kenapa? Karena Nabi Muhammad suka sedekah, suka berbagi. Nah, pertanyaannya, Bapak suka berbagi? Suka sedekah, Pak? Nur Muhammad. Puasa sunnah? Gitu namanya.
Ya, iya tapi kadang-kadang Nur Muhammad. Jadi perbuatan baik, bahasanya gini, perbuatan baik yang kita lakuin yaitu merupakan karena ada Nur Muhammad di dalam diri kita. Jadi begitu Pak ya, singkatnya. Kemudian masalah geopolitik, Haji, kayaknya kagak enak kalau kita ngomongnya di masjid. Yang enak di tempat makan, ada bisa makan mie ayam apa bakso, begitu enak tuh. Panjang nanti bahasannya. Kalau di sini kurang enak Pak ya. Iya. Masalah geopolitik emang susah Pak. Jam berapa Pak? Jam berapa bukan? Karena kalau masalah geopolitik, apalagi dihubungkan sekarang ini dengan Israel, dengan Palestina, ditambah lagi Iran masuk, belum lagi nanti Yaman, belum lagi nanti Arab Saudi. Ini nggak kelar-kelar Pak. Kenapa? Karena Arab sendirinya sendiri yang menjadi tolak ukur kita. Kenapa? Karena kiblat kita ada di situ. Belum pro 100% dengan Palestina. Dia pronya mana siapa? Israel. Makanya saya bilang Pak, sama Ustaz Reja, tahajjud atau umrah qabla an tahajjul qabla al-yahud. Berangkat haji atau umroh dah sekarang, buruan dah berangkat haji atau umroh. Sebelum haji dan umroh diubah sama orang Yahudi. Itu Zamzam Tower Pak, emang punya orang Islam, emang punya King Salman? Bukan. Akhirnya itu Zamzam Tower nutupin apaan? Nutupin cahayanya Ka'bah. Itu Ka'bah sampai sekarang Pak kagak belum punya bayangan. Kenapa? Karena ketutup sama Zamzam Tower. Itu kan sudah memenuhi kriteria baginda Nabi Muhammad mengatakan kalau Ka'bah sudah nggak punya cahaya lagi, akhir zaman. Satu. Yang kedua, emang lebih tertib Pak. Haji kemarin tuh lebih tertib. Cuman madorotnya juga banyak juga. Kalau kita ke masjid pakai barcode, Bapak mendingan sholat di rumah apa ke masjid? Mau masuk masjid aja ribet banget. Antri panjang. Scan barcode dulu. Emang lebih tertib. Nggak ada yang nyolong-nyolong lagi. Tapi praktek-praktek ini sudah dirubah sama yang ngurusin Haramain sendiri. Belum lagi masalah Al-Ula, ya Pak Haji ya. Al-Ula. Pak Haji udah kesana lagi belum? Belum. Kesana lagi ya? Nah, Pak Haji Mustafa. November. Belum lagi Al-Ula Pak. Satu tempat yang diharamkan Rasulullah untuk datang ke tempat dibuka sama MBS. Coba bayangin. Kan akhir zaman akhirnya. Jadi kalau kita ngomongin masalah Palestina sama Israel mah kejauhan juga sebenarnya. Kenapa? Yang menjadi kiblat kita aja udah begini. Di Al-Ula itu Pak, di Al-Ula kemarin jamaah Kiai Jalani itu ngajakin ke sono. Kiai akhirnya ngomong apa? Gue daripada ke sono mendingan sekarang pulang. Kenapa? Bukan cuma tempat dugem di situ. Dibuka sama MBS. Tapi tempat apa? Tempat minum, khamar, laki-laki perempuan bebas. Ka'bah tuh Pak. Makkah, Haramain, tempat yang dilarang oleh Rasulullah didatengin, yang harusnya kita tinggalin, dibuka sama putra mahkota. Akhir zaman Pak. Jadi sekarang kita ngomongin Palestina sama Israel udah kejauhan. Ngomonginnya Mekahnya aja dulu dah, karena dia sendiri goyang karena ambisi 2030. Ya 2030 nggak tahu nih Pak nanti udah jadi apa nih, ya. Terus apa lagi Pak Haji ya? Jadi kalau ngomongin masalah geopolitik, kenapa sampai sebegitu? Ya kejauhan dah saya. Saya mendingan lebih kepada kota Mekahnya sendiri. Padahal Pak, yang namanya Uni Eropa, kenapa Iran itu nomaden dia? Nomaden. Dia sendirian. Nggak ke sono, nggak ke sini. Bahkan diembargo sama Amerika sendiri. Tapi jangan salah, bensin di Iran itu Pak, bensin di Iran 6.000. 6.000. Iya 6.000.
500 kalau nggak salah. 500 perak. Iran diembargo. Kita nggak diembargo, malah Shell diembargo. Shell, Vipo, suruh belinya ke Pertamina. Udah ketahuan Pertamax B di oplos. Ya kan? Indonesia. Nah ini kenapa Iran sendiri? Iran sama Mesir dulu udah menyampaikan Haromain, dua masjid yang ada di kota Mekah ini gantian ngurusinnya. Jangan Bani Saud terus. Kerajaannya biarin dia tuh kerajaannya. Cuman yang ngurusin masjid antara Masjidil Haram sama Masjid Nabawi gantian. Dia sendiri kagak mau. Itulah kenapa sebabnya Rasulullah dilahirkan di kota Mekah, karena orang Mekah orangnya tambeng, Pak. Beda sama orang Indonesia. Indonesia cuma dikasih kata Bhinneka Tunggal Ika, selesai. Padahal Bhinneka Tunggal Ika itu kan bahasa Sanskerta, bukan bahasa Islam, tapi bahasa Sanskerta, bahasa zaman Bhinneka. Udah tapinya guyup. Makanya Indonesia bisa bersatu. Negara yang paling susah digoyang Indonesia. Kenapa? Ini informasi bukan dari BIN ini Bapak, bukan. Ini mah prediksi aja. Prediksi di warung mie ayam. Indonesia nih. Satu. Dulu kita dibenturkan sama Muhammadiyah. Betul Pak? Orang NU dibenturin sama Muhammadiyah. Yang kagak kunut dibenturin sama yang gak pakai kunut. Biar berantem. Kagak berantem. Betul Pak? Nggak berantem. Malah jadi enak. Enaknya ngapa? Lebaran bisa 2 kali. Apalagi buat ustadz. Iya. Hari pertama apa? Sabtu. Oh, khatib hari pertama. Hari kedua Minggu. Oh, bisa 2 kali. Jadi enak gak tuh Pak? Enak. Dulu lagi Bapak kalau ingat tahun-tahun 90-an, nih di Sukma Jaya ada isu yang disebut dengan kerudung beracun. Tahu nggak Pak? Nggak tahu kali, jangan-jangan. Jadi dulu kan sumur, apalagi sumur di Japat itu Pak, belum masuk kamar mandi. Di luar ya. Sumur tuh di luar. Kenapa disebut kerudung beracun? Karena ada orang pakai kerudungan naroin racun ke dalam sumur. Akhirnya pada muntah berak, ada yang sakit kulit dan sebagainya. Disebutnya kerudung beracun. Kenapa? Karena NU Muhammadiyah nggak bisa dipecah. Akhirnya kerudung beracun. Tujuannya apa? Tujuannya biar jangan orang pakai kerudungan. Makanya dulu Pak, ingat gak waktu masuk SMA? Ada guru yang pakai kerudungan? Kagak ada, segini semua rambutnya ya. Roknya juga span. Betul Pak? Ingat gak Pak? Jangan-jangan tuaan saya nih bapak-bapak nih. Tuh. Kemudian apa lagi? Itu dipraktekin nggak bisa. Kemudian Islam di Indonesia diadu lagi dengan apa? Wahabi. Datang tuh mereka buat manhaj, ya bahasanya manhaj. Yang paling benar sholat begini, kaki ngangkang, diadu kita dibenturin. Jenggot harus panjang umat Islam. Kalau saya emang enggak Pak. Kenapa? Saya masih muda. Takutnya ngapa? Nah, apalagi Ustaz Reja, pengantin baru. Kalau kulit kagak kena air, kagak sah itu. Udah mandi belum Ustaz Reja? Ya. Dibenturin tuh kita. Maulid bid'ah. Oh, semua dibid'ahin.
lunar, dolalah, binar. Berantem kita. Tapi Indonesia pecah nggak dengan itu? Enggak. Gabung lagi. Akhirnya dia bisa berlebur lagi dengan kita. Akhirnya isu terbaru dan terhangat, Pak, dibenturin lagi kita dengan apa? Orang yang laksanain maulid diadu dengan orang yang maulid juga. Habaib sama kiai. Dibenturinnya nasab. Pinter nggak tuh, Pak? Padahal habaib ya maulid, kiai ya maulid, diadu lagi kita. Tujuannya apa? Biar Indonesia ini nggak bisa tenang. Diadu tuh umat Islam di Indonesia. Kenapa? Karena umat Islam di Indonesia umat Islam yang rahmatan lil alamin udah. Beda sama orang-orang sono. Orang sono, Pak, Sayyid Alwi Al-Hasani Al-Maliki Al-Makki, beliau itu mufti kota Mekah. Tapi meninggalnya itu tragis, Pak. Cucunya Nabi Muhammad, cicitnya Nabi Muhammad, dari Sayyidina Hasan, bukan Sayyidina Husain, dari Sayyidina Hasan. Tapi meninggalnya tragis. Bahkan dia nggak bisa ngomong enak. Kalau saya, Ustadz KW nih, Pak, masih enak ngomong begini. Ini cucunya Nabi Muhammad sendiri. Di zaman ini nggak bisa ngomong pakai pengeras suara kayak begini. Kenapa? Karena perbedaan pola pikir Islam saat itu. Meninggalnya pun mengenaskan. Bahkan ulama-ulama dulu sampai Al-Ghazali dimasukin ke dalam penjara, Ibn Abu Nawas dimasukin ke dalam penjara. Kenapa? Karena beda pandangan pemahaman Islam. Mereka harus dipenjara. Sekarang, Pak, ada yang dipenjara, Ustadz. Ada. Kenapa? Terlalu ekstrim. Ngomonginnya terlalu ekstrim. Kalau mereka dulu nggak ekstrim kayak begitu. Cuma beda pemahaman aja. Diadu nih di Indonesia, baik lagi diadu di Indonesia nih kita pemahamannya antara yang pro habaib sama pro kiai, nggak bisa juga. Dicari cara apa lagi, Pak, nanti buat ngancurin Indonesia? Banyak, Pak. Makanya sebenarnya kalau ngomongin masalah geopolitik, sebenarnya isu Israel sama Palestina itu mah udah klasik, Pak. Udah lama. Kalau diomongin mah kagak sudah-sudah. Cuman tujuan mereka sekarang itu adalah orang-orang atau negara yang mendukung Palestina. Coba bayangin, Pak, Indonesia habis ngasih 500 ton apa? Kemarin waktu 17 Agustusan. 500 atau 5.000 ton gitu. 500 ton kalau nggak salah. Coba Bapak cek di beritanya, Pak. 500 ton bantuan dari Indonesia buat Palestina. Keren nggak tuh, Pak? Sampai negara-negara yang lain yang pro Israel itu pada geger. Gila Indonesia. 500 ton. Agak bisa masuk, dia lewat udara, angkatan udara tuh, Pak. Angkatan Udara Republik Indonesia AURI, TNI AURI. Masuk lewat Yordania. Pantes dulu nih rahasianya. Kenapa Prabowo tinggal di Yordan? Kalau dibaca historisnya, Pak, buka jalan, buka channel. Buat apa? Buat semakin deket sama Jordan sendiri. Emang pro sama Palestina? Kagak pro. Jordan pronya sama Israel, kan PA. Tapi datang Prabowo dengan link karena persahabatan dengan Raja Jordania, akhirnya bisa memberikan bantuan pada tanggal 17 Agustus kemarin 500 ton kalau nggak salah itu. Cuman berita kemudian itu hebat, negara-negara kemudian pada goyang, khawatir Palestina benar-benar merdeka. Apa yang diperbuat, Pak? Kok bisa-bisanya kita habis ngasih bantuan 500 ton? Saya emang nggak kepikir, Pak. Bisa-bisanya habis itu demo.
Coba pikirin Pak. Kok bisa-bisanya habis itu DPR di demo? Bisa ya, habis ngasih 500 ton terus di demo. Mikirin nggak Pak? Kalau Bapak kan mikirnya, ya demo, kenapa? Enak banget DPR itu. Tunjangannya gede. Tapi pikirin juga Pak, kita habis ngasih bantuan ke Palestina 500 ton, tapi habis itu ada demo. Demonya menggulingkan DPR. Kalau orang mah Pak, Bapak pernah ikut demo nggak Pak? Demo masa? Saya Pak, mahasiswa UIN, Universitas Islam Negeri, UI juga Pak saya. Cuman kalau UI sini, ini swasta. Kalau saya negeri, karena ini adanya di Depok. UI Depok. Kalau saya UI negeri. Saya itu kalau boleh, ini mah salah saya juga Pak. Itu saya pernah demo itu sama Adian Napitupulu. Bapak tahu Adian Napitupulu? Anggota DPR RI dari PDIP. Dia itu orang forkot Pak. Kalau di UIN itu ada forkot, forum kota. Mahasiswa-mahasiswa yang anti pemerintahan itu adanya di forkot. Gembongnya Adian Napitupulu. Anggotanya saya. Kalau demo tuh dulu ada mobil masih ada. Kalau sekarang kita di sini namanya Miniarta, udah nggak ada Pak ya. Kalau di sono di UIN Koan Bisata warnanya kuning. Ciputat. Namanya D10. Itu kalau demo tuh yang namanya Adian Napitupulu itu 10 bis Pak. Satu bis Bapak pengen tahu isinya berapa orang? 5 orang. 5 orang. 10 bis. Satu bis 5 orang. Berarti ada 10. Dananya dari mana saya pikirin? Oh, dari partai. Makanya sekarang dia bisa jadi anggota dewan. Kalau ada yang demo, dia tahu kenapa. Mahasiswa nggak bakal bergerak kalau nggak ada. Kenapa? Karena dia dulu pemainnya. Saya ngikut-ngikutan. Emang gitu jadinya. Salahnya saya di situ, ngikut-ngikutan. Cuman dia lanjutin. Kalau saya mah udah dapat ngajar beda. Makanya susah. Karena jadi beban negara. Saya pernah ditanya Pak. Saya pernah ditanya juga, Ustadz, itu ada informasi guru katanya beban negara. Saya bilang saya nggak percaya. Kenapa? Informasi sekarang Pak Haji ya, ini saya sambungin sedikit. Sekarang itu kita sudah kalah dengan digital. Makanya sekarang Wakil Presiden bilang kita harus belajar yang namanya anak Indonesia harus belajar coding. Kenapa? Biar bisa ngebedain informasi yang beneran sama yang hoax. Kenapa? Karena foto aja sekarang bisa ngomong Pak. Kalau dulu kita pakai rekaman. Walkman tahu Walkman Pak? Pakai rekaman. Sekarang mah Pak foto bisa ngomong Bu. Ibu yang kagak ngerti apa-apa, ada di beritanya nih gue punya. Ini yang jadi bikin geopolitik, yang bikin negara ini semakin runyem. Kenapa? Karena ada metode sekarang coding. Produknya itu AI, Gemini, ChatGPT. Bapak kalau nanya Gemini, tulis saja Pak di situ. Mau nanya tentang apa nih? Tentang syarat dan rukun sholat. Keluar semuanya. Lebih pintar lagi dari Google. Gemini. Bapak mau nanya ChatGPT. Tentang apa nih? Keluar itu semuanya. Lebih keren lagi dari Google. Kalau Google kemarin bisa sekarang ChatGPT, Gemini, AI itu bisa ngerubah. Itulah kenapa kemudian kita harus bisa menampung atau memfilter atau menjaga informasi yang berkembang di sini. Handphone. Kenapa? Sekarang udah masuk akhir zaman. Makanya kata Rasulullah, ciri akhir zaman itu selain Israel Palestina ini berdamai, kalau Israel Palestina damai Pak udah aman, besoknya kan kiamat. Bapak mau begitu?
Tapi sebelum itu kata Rasulullah, ciri hari kiamat selanjutnya, ciri hari kiamat turunnya Dajjal. Udah datang belum Pak Dajjal? Udah turun belum Dajjal Pak? Guru saya menyampaikan Dajjal itu kan makhluk, matanya satu. Apa ini bukan Dajjal? Ini makhluk bukan Bu? Makhluk bukan Bu? Ciri makhluk itu apa Bu? Hidup. Itu hidup. Ini hidup. Kemudian ciri lanjutnya apa? Bisa komunikasi nggak? Bisa. WhatsApp, telepon, bisa nggak? Bisa. Kemudian ciri Dajjal selanjutnya, matanya satu. Pertanyaan saja, ini matanya satu apa enggak Bu? Satu nih di depan. Nih, kalau Ibu nggak percaya, nih. Tuh, tuh. Tuh. Ada gambar saya, ada Ustadz Reja tuh. Makanya kalau menurut guru saya, bisa jadi yang dimaksud Dajjal Rasulullah itu ini diantaranya. Makanya di handphone itu ada ilmu hadis sampai ilmu gadis. Lah iya, ibu nanya hadis apa? Ada. Ilmu bapak mau nyari cewek yang kayak gimana di handphone? Ada nggak Pak? Ada. Banyak. Berita juga banyak di sini. Yang benar-benar berita atau benar-benar berita hoax. Jadi mudah-mudahan kita doakan saja Palestina sama Israel, ya Allah yang berikan terbaik dah. Ya, kalaupun kita mau menyumbang ya silakan saja. Tapi jangan lupa dengan yang lingkungan kita. Karena kalau kata Jalaluddin Ar-Rumi begini Pak, musik yang haram itu adalah ketika sendok dan piringmu beradu. Kayak tadi tuh terang-terang, sementara tetanggamu kelaparan. Itu musik yang haram menurut Jalaluddin Ar-Rumi. Jadi sebelum kita membantu Palestina, kita bantu tetangga kita yang kesusahan dulu. Kalau tetangga kita udah dapat, kita mau bantu Palestina, ya silakan. Melalui donasi-donasi yang sudah disiapkan sama aksi peduli Palestina. Itu Pak ya. Terima kasih. Terima kasih kepada penjelasan atas ilmu berbagai masalah sejarah mengenai bermanfaat itu Bapak jangan terlebih dahulu pulang, kalau itu terserah. Bapak udah habis piring dari sendiri. Kita baru ada doang, asal belakang sebenarnya. Mudah-mudahan kita makan juga, bungkus juga, mudah-mudahan. Allah Subhanahu wa taala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ilaha illallah la ilaha illallah insyaallah taala الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق اللهم يا رب العالمين الفاتحه العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم نعوذ بك من جهل البلاء والشقاء والسوء وشماتة الاعداء اللهم فيها سبحانك اللهم وبحمدك.
وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد. Salam kopi Joni dari Masjid Rahmat. Oke. Ya Rabbi, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi